Bab 3336. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Teriakan dingin tiba-tiba datang, mengganggu gerakan menebas Lu Chen. Sebab, seiring dengan minuman dingin tersebut muncullah aura yang kuat dan sesosok tubuh yang datang dalam sekejap mata. Orang yang datang bukanlah dewa abadi, tetapi orang suci abadi. Sampai hari ini, di mata Lu Chen, semua orang suci abadi adalah sampah, dan hanya serangan orang suci abadi yang mematikan. Terlebih lagi, orang yang datang bukanlah musuh atau teman, dan sangat mengancam. Jika Lu Chen tetap keluar, pintunya akan terbuka lebar dan dia akan berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Jika seseorang mengambil kesempatan untuk menyerang, dan dia tidak memiliki perisai untuk membela diri, dia tidak akan memiliki perlawanan dan sangat berbahaya. Bahkan jika dia memenggal kepala Duan Yingjun, dia mungkin dibunuh oleh orang lain, dan dia akan mati bersama Duan Yingjun. Dia tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Berapa nilai Duan Yingjun? Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk bermain dengannya dan mati bersama? Karena itu, Lu Chen tidak menebas pedang panjang yang diangkat tinggi-tinggi, melainkan mengangkat pedang secara horizontal dalam posisi bertahan. Saat berikutnya, seseorang bergegas mendekat dan menekan bahu Duan Yingjun, memaksa Duan Yingjun berhenti berlari. Baru pada saat itulah Lu Chen melihat dengan jelas wajah dan latar belakang orang yang datang. Penampilan pria itu tidak istimewa, tapi dia mengenakan armor biru standar. Dia ternyata adalah penjaga perbatasan di bagian kedua. Penjaga perbatasan ini bukanlah orang suci abadi yang kuat. Faktanya, seperti Duan Yingjun, dia baru berada di tahap awal dari Immortal Saint. Namun, aura penjaga perbatasan ini kuat dan wilayahnya telah terkonsolidasi sejak lama. Dia tidak seperti aura Duan Yingjun yang melonjak dan kekuatannya yang tidak stabil. Tetapi jika kita berbicara tentang kekuatan tempur, penjaga perbatasan ini mungkin tidak lebih baik dari Duan Yingjun. Karena hal itu membutuhkan bakat. Jika bakat Anda cukup tinggi, seni bela diri Anda cukup bagus, dan kekuatan Anda cukup kuat, Anda bisa menjadi tak terkalahkan di level yang sama. Bakat Duan Yingjun sangat tinggi, bagaimana bisa dibandingkan dengan seorang penjaga belaka? Oleh karena itu, Lu Chen melirik penjaga itu dan tahu bagaimana menghadapinya. Kamu adalah makhluk abadi tingkat tinggi yang agung, tetapi kamu dikejar oleh makhluk abadi tingkat menengah. Apakah kamu tidak malu? Setelah penjaga perbatasan menahan Duan Yingjun, dia bahkan tidak melihat ke arah Lu Chen, tetapi sedikit tidak puas dengan Duan Yingjun. Dia tidak mengenal Duan Yingjun, dia juga tidak mengetahui latar belakang Duan Yingjun. Dia hanya memperlakukan Duan Yingjun sebagai orang suci abadi baru yang biasa. The Immortal Saint sudah menjadi immortal tingkat tinggi yang telah memasuki level yang dalam. Bahkan orang suci abadi yang terlemah pun dapat membunuh dewa abadi manapun dengan satu tamparan. Tapi orang suci abadi yang baru dipromosikan di depannya sebenarnya dikejar oleh Luo Jinxian Agung, dan dia sepertinya tidak memiliki perlawanan. Performa buruk ini benar-benar mengejutkannya, dan membuatnya merasa malu sebagai orang suci abadi. Dia adalah keturunan 9 naga. Dia memiliki kekuatan tempur yang tidak normal dan memiliki kekuatan untuk membunuh orang suci abadi yang melampaui pangkatnya. Orang suci abadi kita yang baru dipromosikan bahkan tidak stabil. Apa kejutannya jika kita tidak bisa mengalahkannya? Duan Yingjun menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa dia mendapat bantuan, dan menanggapinya dengan cara ini. Ada penjaga perbatasan yang maju, dan Lu Chen ingin membunuhnya, tetapi tidak mungkin. Dia merasa sangat beruntung, dan sangat bersemangat bisa selamat dari pedang Lu Chen. Selama dia berhasil mencapai kota aliansi abadi dan menemukan kakak laki-lakinya Duan Suisui, dia tidak akan khawatir untuk bisa membalaskan dendamnya dan pasti akan menghancurkan Lu Chen di jalan abadi menuju Tongtian. Keturunan 9 naga, penjaga perbatasan melirik Lu Chen dan melihat 5 naga mengelilingi Lu Chen. Dia tiba-tiba menyadarinya, tapi dia masih tidak terlalu memperhatikan Lu Chen dan berkata sambil mencibir, fenomena berbentuk naga memang. Keturunan Kowloon, tapi mantan Kowloon, penerusnya memiliki 6 naga, tapi ini anak itu hanya punya 5. Dia bahkan bukan dewa abadi. Tidak peduli seberapa abnormal kekuatan bertarungnya, dia tidak bisa mengalahkan kita orang suci abadi. Tanda seru, Duan Yingjun menatap penjaga perbatasan dan berkata dengan marah, hanya mereka yang bisa mengalahkannya yang disebut mesum. Omong kosong, penjaga perbatasan belum pernah melihat kehebatan tempur Lu Chen,
jadi bagaimana dia bisa mempercayai kata-kata Duan Yingjun? Jadi dia menatap Lu Chen dan bertanya, "Nak, kamu bahkan bukan makhluk abadi, tetapi kamu sebenarnya mengejar orang suci abadi di mana-mana jalan. Apakah kamu punya kekuatan dari orang suci pembunuh abadi?" "Baiklah." Lu Chen tersenyum tipis, lalu membuka mulutnya, menunjuk ke wajah Duan Yingjun dan berbicara omong kosong, "Jika aku memiliki kekuatan untuk membunuh orang suci abadi, orang suci abadi yang lemah itu pasti sudah mati sejak lama, masih datang ke sini." "Itu masuk akal." Penjaga perbatasan mengangguk, merasa kata-kata Lu Chen lebih jujur dan dapat dipercaya. Bagaimanapun, dia juga adalah orang suci abadi yang lemah, dan dia tidak ingin Lu Chen memiliki kekuatan tempur yang tidak normal. Tetapi ketika Duan Yingjun mendengar percakapan di antara keduanya, dia diliputi amarah, dan diam-diam dia mengutuk penjaga itu sebagai orang yang terbelakang. Namun Duan Yingjun tidak berani marah, karena takut menyinggung penjaga yang mengalami keterbelakangan mental, yang akan meninggalkannya sendirian, dan kemudian dia harus dipenggal oleh Lu Chen. "Apakah kamu penjaga bagian kedua?" Sekarang giliran Lu Chen yang bertanya tentang situasi para penjaga di sini. "Tepat," kata penjaga perbatasan. "Saya mendengar bahwa di luar kastil 10.000 dewa, dalam jarak 10.000 mil, itu masih dalam lingkup aktivitas Dewa Abadi." Lu Chen menunjuk ke depan, memandang penjaga itu, dan berkata, "Kami belum melampaui Wanli dan masih dalam lingkup Dewa Abadi, jadi apapun yang terjadi, penjaga yang berpatroli di perbatasan seharusnya tidak peduli." "Siapa bilang kami penjaga perbatasan tidak peduli? Itu tergantung apa yang terjadi. Tentu saja saya tidak peduli dengan hal-hal kecil, tapi itu semua tergantung mood saya untuk hal-hal besar. Terlebih lagi, tidak ada di antara kalian yang merupakan Raja Abadi, Daluo Jin Abadi, orang suci abadi, terutama orang suci abadi, yang berasal dari kota aliansi abadi, saya akan mengurusnya. Jadi, jangan sebutkan padaku ruang lingkup aktivitas Dewa Abadi. Di mataku, tidak ada yang namanya 10.000 mil." Penjaga perbatasan memandang Lu Chen dengan dingin dan berkata dengan arogan. "Jadi begitu." Lu Chen menunjukkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Dia tidak tahu apakah dia tiba-tiba menyadarinya. Bagaimanapun, senyuman di sudut mulutnya sangat aneh. Dia melihat sekeliling dan kemudian bertanya, "Kamu seharusnya lebih dari sekedar penjaga perbatasan di pos jaga di sini. Di mana orang lain?" "Wah, aku satu-satunya penjaga di sini, tidak ada orang lain." Penjaga perbatasan mencibir dan memberitahu Lu Chen dengan jujur. "Tempat ini berbeda dari tempat lain. Medan di tempat lain rumit dan mudah dimasuki orang, sehingga diperlukan lebih banyak penjaga. Perbatasan untuk berpatroli. Tapi ini adalah jalan utama menuju kota aliansi abadi. Medannya datar dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Orang abadi yang ingin menyelinap tidak akan memilih untuk pergi ke sini. Hanya orang suci abadi baru yang akan masuk dengan bermartabat. Oleh karena itu, pos jaga di sini tidak membutuhkan terlalu banyak orang, cukup satu penjaga perbatasan." "Itu bagus." Lu Chen mengangguk sambil tersenyum, lalu menunjuk ke arah Duan Yingjun dan berkata, "Saya memiliki dendam pribadi dengan orang ini. Saya akan menyelesaikannya dan dia akan segera pergi. Dia tidak akan tinggal di sini. Saya harap penjaga tidak ikut campur." Dia terus menahan diri, bukan karena dia takut dengan penjaga perbatasan ini, tapi karena dia khawatir akan ada penjaga perbatasan lainnya. Ya, dia memiliki kekuatan untuk membunuh orang suci abadi, tetapi wilayahnya selalu rapuh, dan dia masih tidak dapat melakukannya dengan satu musuh melawan banyak musuh. Tapi dia mendengar bahwa hanya ada satu penjaga perbatasan, jadi semua yang dia khawatirkan tidak lagi menjadi masalah, dan dia tidak akan bahagia jika tidak melakukannya. "Jika Anda memiliki dendam pribadi, itu harus diselesaikan di kastil 10.000 abadi. Saya tidak memiliki kendali atas sana." Tanpa diduga, penjaga perbatasan mengabaikan permintaan Lu Chen dan berkata, "Tetapi sejak Anda masuk ke bagian kedua, itu berada di bawah yurisdiksi saya. Apakah menurut Anda saya akan ikut campur? Tugas saya adalah membiarkan orang suci abadi yang baru dipromosikan berjalan lancar. Kota aliansi abadi, selain menghukum dewa abadi yang menyelinap ke bagian kedua, tetapi Anda bahkan bukan dewa abadi, saya terlalu malas untuk menghukum Anda. Sebelum saya berubah pikiran, keluar dari sini dan berhenti mencoba menyelesaikannya dendam apapun." Terus terang, dia ingin melindungi Duan Yingjun. Meskipun dia tidak begitu percaya bahwa Lu Chen memiliki kekuatan untuk membunuh orang suci abadi, kinerja buruk Duan Yingjun membuatnya ragu. Bagaimanapun,
keturunan Kowloon cukup sesat, dan dia tidak ingin mengambil terlalu banyak risiko, jadi dia hanya mengusir Lu Chen dan meminta orang suci abadi yang baru dipromosikan untuk melapor ke kota Liga Abadi sesegera mungkin. Jika kamu tidak membiarkan aku menyelesaikan dendamku, kamu memaksaku melakukan satu hal lagi, yaitu menyelesaikannya bersamamu. Lu Chen mengangkat pisau panjangnya dan mengarahkannya ke penjaga perbatasan, memberinya peringatan terakhir. Kamu ingin mati. Penjaga perbatasan sangat marah, dan dia segera mengangkat tangannya, mengulurkan tangannya yang besar, dan langsung meninju Lu Chen. Menurutnya, peringatan Lu Chen hanyalah sebuah ancaman. Itu sangat tidak masuk akal. Keabadian tingkat menengah mengancam keabadian tingkat tinggi. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana kata kematian ditulis. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Semua keraguan telah hilang, dan semua ketakutan telah hilang. Penjaga perbatasan yang bermartabat adalah tubuh orang suci yang abadi. Bagaimana dia bisa ditakuti oleh Daluo Jinxian belaka? Jika berita ini tersebar, di manakah wajahnya? Oleh karena itu, dia tidak peduli apakah perkataan Duan Yingjun itu benar atau salah, dan dia tidak peduli apakah keturunan Kowloon itu benar-benar hebat. Dia akan bertarung terlebih dahulu. Namun, meski dia tidak menggunakan senjata, dia masih sedikit berhati-hati, dan setidaknya dia membuka penglihatannya. Penggal kepala yang abadi. Lu Chen telah mempersiapkannya sejak lama. Pada saat penjaga perbatasan membuka penglihatannya, dia telah menunjukkan keterampilan tempurnya dan mengayunkan pedang panjangnya ke bawah, menebas kepala penjaga perbatasan. Pedang itu bukanlah gaya pedang yang sangat canggih, itu hanya pedang 60 detik untuk membunuh yang abadi. Penjaga perbatasan ini bukanlah orang suci abadi yang kuat. Dia hanyalah orang suci abadi tahap awal. Bahkan jika wilayahnya lebih terkonsolidasi daripada Duan Yingjun, kekuatan tempurnya mungkin tidak lebih kuat dari bakat luar biasa Duan Yingjun, dan dia tidak membutuhkan gaya pedang yang lebih canggih untuk membunuhnya. Pedang pembunuh abadi yang ke-60 detik telah mencapai titik di mana ia dapat membunuh pria tampan. Membunuh penjaga perbatasan ini lebih dari cukup. Saat dia berada di atap benteng, dia menggunakan pisau ini, tapi sebenarnya tidak terlalu membahayakan Duan Yingjun. Namun itu karena kondisi yang terbatas. Duan Yingjun melakukan serangan diam-diam terlebih dahulu, dan pisau yang dia gunakan untuk melawan serangan diam-diam itu tergesa-gesa dan tidak terlalu kuat. Jika tidak, Duan Yingjun harus melepaskan kulitnya meskipun dia tidak mati. Sekarang, dalam pertarungan langsung dengan penjaga perbatasan, pedang pembunuh abadi 60 detik digunakan dengan cara yang serius, dan kekuatan gaya pedangnya benar-benar berbeda. Terlebih lagi, penjaga perbatasan bahkan tidak menggunakan senjata dan hanya menggunakan tangan kosong. Bukankah itu mencari kematian? Benar saja, kekuatan pedang itu luar biasa, seperti gunung peri yang menekan dan menghancurkan langit peri. Kekuatan pisau ini, ekspresi penjaga perbatasan berubah drastis. Ia akhirnya merasa ada yang tidak beres dan menyesal telah meremehkan musuh. Tanpa diduga, apa yang dikatakan oleh Immortal Sein yang baru dipromosikan itu benar. Kekuatan pedang keturunan Kowloon ini begitu kuat hingga lebih dari cukup untuk memenggal kepalanya. Tapi dia sudah melancarkan serangan, dan tinjunya telah mencapai tengah-tengah serangan. Dia tidak bisa menariknya kembali, dan dia kehilangan kesempatan untuk menghindar. Namun dia menyayangkan percuma saja menabrak tembok. Pedang Lu Chen telah mencapai dan memukul tinjunya dengan kuat, dan dia telah mencapai tahap di mana hidup atau mati dapat ditentukan dengan satu gerakan. Ledakan. Saat berikutnya, pedang itu menghancurkan tinjunya, dan bilahnya meledakkan tinjunya. Sisa kekuatan pedangnya masih ada, dan dia terus menebas dengan kekuatan, akhirnya memotong tubuh abadi penjaga perbatasan dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Namun, pada saat penjaga perbatasan diledakkan dan pintu Lu Chen terbuka lebar, sebuah tombak tiba-tiba menusuk dari samping. Itu tombak yang bagus. Duan Yingjun telah merasakan kekuatan pedang Lu Chen dan tahu bahwa penjaga perbatasan bukanlah tandingan Lu Chen. Secara alami, dia tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Sebaliknya, dia mengambil kesempatan itu untuk melakukan serangan diam-diam dan membunuh Lu Chen dalam satu gerakan. Memang benar, jika dia memilih untuk mengambil tindakan saat ini, Lu Chen akan sangat menderita kerugian besar. Dia baru saja menebas penjaga perbatasan, tapi sebelum dia bisa mencabut pedangnya, apa yang bisa dia gunakan untuk menahan tembakan Duan Yingjun? Oleh karena itu, pada saat penjaga perbatasan dipenggal, dia berhasil memukul Lu Chen.
Ujung tombaknya menembus tulang rusuk kanan Lu Chen dan bahkan menembus seluruh kepala tombak. Tanpa diduga, Lu Chen mengira Duan Yingjun akan mengambil kesempatan untuk mengambil tindakan, jadi dia tidak lengah. Dia juga melakukan gerakan kakinya lebih awal dan menyesuaikan arah tubuhnya, bersiap untuk memaksakan pukulan Duan Yingjun. Pada saat dia tertembak, kaki kanan Lu Chen sudah melangkah keluar, dan dia langsung mengaktifkan langkah kontrol cahaya. Sosoknya dengan cepat menyingkir, dan dia tiba-tiba terbebas dari hantaman pistol, dan dia bahkan terjatuh 10 kaki jauhnya dengan pisaunya. Meskipun dia melarikan diri dengan cara yang sangat canggung, dia menghindari bahaya. Diledakkan dengan todongan senjata, menderita sedikit kerugian dan menyelamatkan hidup Anda adalah hal yang berharga, tidak peduli betapa memalukannya itu. Pegang rumputnya, Duan Yingjun tidak menyangka bahwa Lu Chen telah memperkirakannya dan berhasil melarikan diri dari todongan senjatanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membiru karena marah. Dia berhasil, dan bahkan ujung tombaknya menembus tubuh Lu Chen. Dia hendak memutar tombak dan memotong Lu Chen menjadi beberapa bagian. Hasilnya, Lu Chen bergerak lebih cepat darinya. Dia bahkan tidak memegang pisaunya dengan benar. Pada saat dia tertembak, dia langsung terjatuh keluar, nyaris tidak bisa lepas dari cengkeraman ujung pistol, yang membuatnya nongkrong. Aku sangat bodoh. Kamu sangat kejam. Kamu menyerang secara diam-diam ketika kamu melihat peluang. Betapa tercela dan tidak tahu malu. Saat Lu Chen jatuh ke tanah, dia segera berguling dan mengambil posisi bertahan untuk mencegah Duan Yingjun melangkah maju untuk mengisi kembali senjatanya. Adapun luka tembak di tubuh, saya tidak bisa mengendalikannya lagi. Saya tidak bisa mengontrol seberapa dalam lukanya, seberapa banyak darah yang keluar, atau seberapa sakitnya tubuh. Selama orang tersebut masih hidup, tidak masalah. Selama dia masih memiliki sisa energi dan masih bisa melakukan pembunuhan abadi, maka dia pasti bukan orang yang mati. Lu Chen, aku akui kamu sangat kuat dan mesum. Aku benar-benar tidak bisa mengalahkanmu tanpa menyerang. Kamu juga beruntung. Kamu bisa melarikan diri. Aku yakin. Duan Yingjun mengarahkan senjatanya ke arah Lu Chen dan melihat luka tembak di tubuh Lu Chen. Ketika dia melihat luka Lu Chen mengeluarkan banyak darah, dia tersenyum dan berkata lagi. Dia berkata, namun, kamu ditembak olehku dan terluka sangat parah sehingga kondisimu anjlok. Kamu masih punya kekuatan apa yang bisa melawanku? Mengapa tidak, tidakkah kamu membunuhku di lehermu? Aku bisa membiarkan seluruh tubuhmu tetap utuh dan bahkan mengampuni jiwamu. Petik 2. Berhenti bicara omong kosong, selama aku belum mati, kamu akan mati. Tanpa diduga, Lu Chen tersenyum dingin. Terlepas dari cedera seriusnya, dia tiba-tiba mengambil langkah maju dan menyerang Duan Yingjun dengan pisau di tangan, bahkan jika aku terluka, aku bisa mengirimmu ke neraka. Pergi ke neraka, Duan Yingjun berteriak keras, mengeluarkan senjatanya, dan menikam Lu Chen. Penggal kepala yang abadi, pedang ke-63. Cukup membunuh penjaga perbatasan dan membunuh yang abadi dengan pedang 60 detik. Setelah memotong Yingjun, Lu Chen langsung menuju ke pedang ke-63, bersumpah untuk menjadi sangat mudah. Dengan satu tebasan, tekanan abadi runtuh, bumi berguncang, dan sungai abadi bergolak. Bilahnya ada di mana-mana, langit perih hancur, dan kekuatannya seperti kekuatan yang sangat besar, mengunci target. Kunci aku, kamu terluka dan kamu masih bisa mengincarku. Pewaris 9 naga, monster macam apa dia? Pada saat itu, Duan Yingjun merasa kekuatan pisau Lu Chen begitu menakutkan hingga dia benar-benar terkunci oleh kekuatan pisau tersebut, dan dia langsung panik. Saat itu, Duan Yingjun tahu bahwa dia telah meninggal. Penyesalan yang tak ada habisnya melonjak seketika, dan dia bahkan ingin membentur tembok dengan penyesalan. Bukan karena dia menyesal mengambil kesempatan untuk menyerang Lu Chen secara diam-diam, atau karena dia tidak segera melarikan diri saat penjaga perbatasan bertarung dengan Lu Chen. Tempat ini masih jauh dari kota Liga Abadi. Kecepatan lari Lu Chen lebih cepat dari dia. Dia bisa menyusulnya sebentar lagi. Selain itu, penjaga perbatasan tidak bisa menahan pedang Lu Chen, jadi dia tidak akan bisa melarikan diri dalam waktu lama. Yang dia sesali adalah setelah menerobos orang suci abadi, mentalitasnya terlalu tenang. Dia selalu berpikir bahwa Lu Chen tidak dapat membunuhnya, orang suci abadi. Jadi dia tidak pergi ke kota aliansi abadi sesegera mungkin dan terus membuang banyak waktu untuk mengkonsolidasikan wilayahnya. Yang lebih dia sesali adalah ketika Lu Chen memasuki kastil 10.000 abadi,
dia masih tidak berangkat ke kota aliansi abadi. Sebaliknya, dia membayangkan suku di Kastil 10.000 abadi dapat menggunakan taktik laut manusia untuk membunuh Lu Chen hidup-hidup. Akibatnya, ia melewatkan kesempatan terakhir untuk melarikan diri. Penyesalan tidak ada gunanya, karena kakeknya tidak memberinya senjata ajaib untuk melarikan diri. Menghadapi kekuatan pisau Lu Chen, dia tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati. Ledakan, bilahnya mengenai ujung pedang, menimbulkan dentuman keras yang memekakkan telinga. Tidak mengherankan, kekuatan pedang pembunuh abadi 63 begitu kuat sehingga langsung menghancurkan kekuatan senjatanya dan menangkis kepala senjatanya. Bilahnya terus memotong, mula-mula memotong tangan yang memegang pistol, lalu memotong tubuh Yingjun. Bang! Bilahnya menebas begitu cepat sehingga Duan Yingjun bahkan tidak punya waktu untuk berteriak, dan dia dipotong-potong dan diubah menjadi jubah darah. Lu Chen, kamu bajingan, kamu berani memotong tubuhku, aku mengutuk. Petik 2. Dalam jubah darah, Yuan Shen yang tampan melarikan diri dan terbang ke langit sambil mengutuk. Namun, sebelum Yuan Shen selesai mengutuk atau melarikan diri ke langit, dia tiba-tiba ditangkap oleh sebuah tangan besar. Pemilik tangan besar itu secara alami adalah Lu Chen. Jangan mengutuk, aku tidak suka dikutuk oleh orang mati. Lu Chen melihat jiwa di tangannya dan berkata dengan dingin. Aku hanya ingin mengutuk, Yuan Shen berkata dengan marah. Tapi begitu dia menyebutkan kata kutukan, dia langsung merasakan tekanan yang sangat besar. Tangan Lu Chen meremasnya begitu kesakitan sehingga dia tidak bisa terus mengutuk, dan akhirnya dia secara naluriah berteriak. Kalau begitu aku akan menghancurkanmu sampai mati, dan kamu akan segera dikutuk di neraka. Kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk dikutuk di dunia manusia. Lu Chen berkata sambil mencibir. Yuan Shen sangat cemas sehingga dia berkata, aku tidak akan mengutukmu, jadi jangan hancurkan aku sampai mati. Ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Bicaralah, tidak masalah. Terkutuklah, segera mati. Kamu harus memikirkannya sendiri. Lu Chen mengangguk, kekuatan di tangannya melemah, tetapi semangatnya tidak lepas, dan kemudian dia berkata, katakan padaku, apa yang ingin kamu bicarakan. Sebaiknya biarkan kami bicara dan lihat apakah aku tertarik. Petik 2. Kamu tahu siapa kakekku. Jika kamu membunuhku, kamu tidak akan selamat. Kakekku akan membalaskan dendamku. Yuan Shen yang tampan berkata demikian. Kalau membicarakan topik ini, itu klise. Aku tidak tertarik sama sekali. Lu Chen terkekeh dan berkata, jika aku takut pada leluhurmu, aku akan tetap memburumu. Bukankah lebih baik pulang saja dan mandi? Kamu telah memotong tubuh fisikku. Kebencian apapun yang kamu miliki dapat dianggap balas dendam, dan kemarahan apapun yang kamu miliki dapat dianggap dilepaskan. Tidak perlu membunuh jiwaku. Yuan Shen yang tampan itu berhenti sejenak, lalu berkata, jika kamu melepaskan Yuan Shenku, aku tidak akan peduli jika kamu menghancurkan tubuhku, dan aku juga akan mencegah kakekku membalas dendam padamu. Itu dia. Lu Chen sedikit bingung, bertanya-tanya apakah Duan Yingjun memohon belas kasihan atau mengancam. Tentu saja ada lebih dari itu. Kakekku adalah negara adidaya yang memiliki akses ke jalan abadi menuju surga. Dia memiliki banyak kejeniusan dan harta langka di tangannya. Aku bisa memintanya untuk memberimu harta terbaik untuk membantumu memiliki jalan yang jelas menuju keabadian. Kata Yuan Shen yang tampan, apakah ada hal yang bagus? Lu Chen hampir tertawa. Jika dia mempercayai kebohongan Duan Yingjun, dia akan menjadi hantu. Tapi sekarang, dia ingin menanyakan sesuatu, dan dia belum bisa menghancurkan jiwa Duan Jun. Tentu saja, betapapun berharganya kejeniusan itu, tidak seberharga jiwaku. Kakek saya benar-benar bersedia membayar harga ini, dan dia bahkan bisa berhenti mengincar keturunan Kowloon. Yuan Shen dari Duan Yingjun begitu naif sehingga dia benar-benar mengatakan ini dan benar-benar mengira Lu Chen adalah seorang idiot. Kamu boleh memiliki ini, tapi kesampingkan dulu. Ada hal lain yang ingin kutanyakan padamu. Selama kamu menjawab dengan jujur, aku bisa melepaskan semangatmu. Lu Chen berhenti berbicara omong kosong dengan Duan Yuan Shen yang tampan dan langsung ke pokok permasalahan, bertanya lagi, saya ingin tahu tentang Duan Sui. Jika Anda tidak ingin mengkhianatinya, maka Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya, jadi di masa depan. Kakak laki-lakiku sangat berbakat. Dia adalah penyihir seni bela diri yang belum pernah terlihat selama ribuan tahun.
Dia memiliki kekuatan tempur yang kuat dan IQ yang luar biasa. Dia tidak takut mengkhianatiku sama sekali. Ketika Duan Shen yang tampan mendengar bahwa dia memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, dia tidak peduli dengan saudaranya Duan Suiliu, yang merupakan saudara iparnya. Dia harus menyelamatkan jiwanya sendiri terlebih dahulu. Selama jiwa masih ada, dia dapat membentuk kembali tubuhnya dan hidup kembali. Terlebih lagi, situasi Duan Suisui memang seperti yang dikatakannya, dan tidak ada kelemahan. Tidak ada rasa takut bahwa Lu Chen akan mengetahui apapun. Duan Suisui, kamu berada di kondisi apa sekarang? Dia adalah orang yang sangat berbakat dan master yang bisa bertarung lintas level. Jadi dengan tingkat kultivasinya saat ini, tingkat keabadian apa yang bisa dia capai? Juga, apa kelemahannya? Benar saja, apa yang ditanyakan Lu Chen persis seperti dugaan Duan Yingjun Yuanshan. Kakak senior sudah lama tidak menghubungiku. Aku benar-benar tidak tahu keadaan apa yang telah dia capai sekarang. Terakhir kali kamu menghubungiku adalah sebelum kamu datang ke Tongtian Immortal Road. Saat itu, dia sudah berada di tahap akhir dari Immortal Sage. Pada saat ini, jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, dia seharusnya sudah mencapai puncak Sein Abadi. Betapa menakutkannya kekuatan bertarungnya. Kamu pernah melihatnya saat berada di Istana Danxian. Saat itu, dia berada di puncak Daluo Jinxian. Dia mampu menghajar penjaga abadi Danzong hingga jatuh ke tanah, bahkan jika dia lebih tinggi darinya. Tetapi ketika Anda mencapai level di atas orang suci abadi, sistem kekuatannya semakin meluas, dan menjadi semakin sulit untuk bertarung lintas level. Saya tidak tahu apakah kakak laki-laki saya bisa bertarung melawan Raja Abadi sekarang. Pikir Yuanshan Duan Yingjun. Setelah memikirkannya, dia menjawab pertanyaan terakhir Lu Chen, adapun kelemahan kakak laki-laki saya, sebaiknya Anda tidak mencarinya, mereka. Dia super kuat dalam segala aspek dan tidak memiliki kelemahan sama sekali. Jika Anda bertanya kepada saya tidak dapat memikirkan apapun. Tidak mungkin, sekuat apapun seseorang, dia tetap memiliki kelemahan. Lu Chen menggelengkan kepalanya, menolak jawaban Duan Yingjun, dan berkata, jika kamu tidak bisa mengetahui kelemahan Duan Suishui, maka kamu tidak punya pilihan selain tidur. Jangan salahkan aku karena kejam. Saya mengatakan yang sebenarnya. Kekuatan serangan dan kekuatan pertahanan kakak laki-laki saya sama-sama kuat. Tidak ada kekurangan sama sekali. Di mana saya bisa menemukan kelemahannya? Yuanshan milik Duan Yingjun tampak sedih. Dia tiba-tiba teringat sesuatu tentang Duan Suishui. Dia mengertakkan gigi dan mengkhianatinya. Jika memang ada kelemahannya, itu adalah kakak perempuanku. Dia sangat menyayangi kakak perempuanku. Rusaknya Qingyan. Lu Chen mengangkat alisnya. Ya, itu adalah kakak perempuanku Duan Qingyan. Dia telah lama jatuh cinta dengan kakak laki-lakiku. Pada saat itu adalah rahasia umum di Sekte Abadi Duanlong. Kata Yuanshan yang tampan, Duan Qingyan tidak berada di kastil 10.000 abadi, dia juga seharusnya berada di kota aliansi abadi, kan? Lu Chen bertanya lagi, ketika saya mencapai tahap tengah pelatihan orang suci abadi di kastil 10.000 abadi, kakak perempuan saya menerobos ke orang suci abadi dan juga pergi ke kota aliansi abadi. Dia tidak menghubungi saya sejak saat itu. Duan Yingjun Yuanshan berkata lagi, jika kamu mau tanyakan pada kakak perempuanku bagaimana keadaannya sekarang, maka aku benar-benar tidak tahu. Lagi pula, bakat kakak perempuanku tidak sebaik kakak laki-lakiku, dari Tongtianxian sedikit lebih lambat dari kakak laki-laki saya. Keadaannya saat ini pasti tertinggal. Kakak laki-laki saya pasti memberimu harta karun, kan? Lu Chen tidak bertanya lagi tentang Duan Suisui dan Duan Qingyan. Sebaliknya, dia menatap jiwa Duan Yingjun dan dengan sengaja menanyakan pertanyaan lain. Faktanya, dia sudah menebak alasan mengapa Duan Suihui, Duan Qingyan dan Duan Yingjun meningkat begitu cepat. Saat tangan Yingjun dipotong, cincin luar angkasa yang diperoleh dari tangan yang terputus berisi harta yang sangat besar untuk budidaya, yang sangat mempercepat budidaya. Sayangnya harta karunnya terlalu sedikit. Hanya ada 2, dan masing-masing diberikan kepada Waner dan Feilong. Oleh karena itu, dia masih ingin mendapatkan lebih banyak informasi tentang harta karun besar dari Duan Yingjun, berharap dapat menemukan lebih banyak lagi. Kristal Abadi Mando. Setelah kami bertiga memasuki Jalan Abadi Tongtian, kami menerima sejumlah kristal abadi mandala yang dikirim oleh kakek saya untuk membantu budidaya kami.
Kecepatan kultivasi kita secara alami akan lebih cepat. Apakah kamu tidak mendapatkan cincin luar angkasaku terakhir kali? Ada 2 kristal abadi mandala di dalam cincin itu, yang akhirnya aku gunakan untuk menembus orang suci abadi. Benar saja, Yuan Shen dari Duan Yingjun mengaku dengan jujur dan berkata, hanya karena saya tidak memiliki mandala Immortal Crystal, saya bisa menerobos lebih cepat, tetapi pada akhirnya terpaksa menundanya selama 1 bulan ekstra. Mandala Immortal Crystal memang bagus, tapi jarang terjadi. Dari mana kakekmu mendapatkan begitu banyak? Setelah Duan Yingjun selesai menjelaskan, Lu Chen memasuki topik pembicaraan. Inilah yang paling ingin dia ketahui. Jika kristal abadi mandala dalam jumlah besar diperoleh dan diminum bersamaan dengan pil abadi 9 cemerlang, seluruh pasukan fanatik akan dapat memasuki alam abadi dalam waktu singkat, dan bahkan dapat mempersingkat waktu pelatihan untuk alam abadi. Alam abadi. Selain itu, mandala Immortal Crystal adalah harta karun yang jenius, bukan obat mujarab, dan mungkin memiliki efek langsung pada Lu Chen sendiri. Sebagai seorang fanatik harta karun, terutama harta karun yang berguna bagi dirinya dan pasukannya, Lu Chen selalu tertarik dengan mando Immortal Crystal. Kakekku dan aku berjauhan dan berada di jalan yang sama, bagaimana aku tahu dari mana dia mendapatkannya? Yuan Shen yang tampan menjawab, jika Anda tidak memiliki jawabannya, maka hidup Anda tidak ada gunanya. Lu Chen tentu saja tidak mempercayai kebohongan Yuan Shen yang tampan. Dia menggerakkan tangannya sedikit, dan kekuatannya muncul kembali. Sepertinya dia akan menghancurkan Yuan Shen. Jangan gunakan kekerasan, kataku. Jiwa Duan Yingjun terkejut. Setelah kekuatan Lu Chen mereda, dia mengaku dengan jujur, mandala Immortal Crystal hanya dapat ditemukan di Pulau Naga Jahat. Adapun lokasinya di Pulau Naga Jahat, saya benar-benar tidak tahu. Di mana Pulau Naga? Lu Chen bertanya. Pulau Naga Jahat, tepat di bagian kedua Jalan Abadi Tongtian. Duan Yingjun berkata dengan ragu-ragu. Kamu bohong. Aku sudah melihat semua peta Jalan Tongtian. Belum lagi tidak ada Pulau Naga Jahat di peta untuk bagian kedua, atau untuk bagian lainnya. Lu Chen segera membalas dan bertanya dengan tegas, sebaiknya kamu mengaku dengan jujur, jika tidak jiwamu akan diakui dan kamu akan menghilang dari dunia. Kakekku tidak akan berbohong padaku. Katanya Pulau Naga ada di bagian kedua, jadi pasti ada di sana. Yuan Shen yang tampan dengan cepat menjelaskan dan kemudian berkata dengan sedih, mengenai mengapa itu tidak muncul di peta, saya tidak tahu. Saya hanya bisa bertanya kepada kakek saya tentang hal ini. Karena kamu harus bertanya pada kakekmu untuk mengetahuinya, maka aku akan bertanya pada kakekmu. Kamu bisa tidur sekarang. Lu Chen tersenyum dingin, dan kekuatan di tangannya mulai meningkat lagi, siap untuk menghancurkan jiwa tampan itu. Lu Chen, aku sudah mengatakan segalanya. Kamu harus menepati janjimu dan melepaskan aku. Kamu tidak bisa mengingkari janjimu. Yuan Shen yang tampan itu panik. Aku ingin tahu kelemahan Duan Sui Sui, tapi kamu tidak memberitahuku. Aku ingin tahu tentang Duan Qingyan, tapi kamu tidak memberitahuku. Aku ingin tahu di mana Pulau Naga berada, tapi kamu tidak memberitahuku. Kamu tidak mengatakan apa-apa dan kamu masih ingin aku melepaskanmu. Kamu terlalu banyak berpikir. Pergilah ke tempat yang seharusnya. Lu Chen mendengus dan terus meningkatkan kekuatan di tangannya, meremas jiwa tampan itu hingga seluruh tubuhnya membengkak dan menjadi nyeri. Tidak, saat berikutnya, Yuan Shen yang tampan meledak dengan raungan putus asa dan dihancurkan menjadi abu oleh Lu Chen. Baru setelah dia meninggal dia menyadari satu hal, Lu Chen tidak akan pernah melepaskannya, tetapi itu sudah terlambat. Orang suci abadi dengan bakat luar biasa telah jatuh. Yah, setelah menghancurkan jiwa tampan dan mengeluarkan nafas tak sedap, Lu Chen merasakan sakit yang menusuk di tubuhnya dan tidak bisa menahan erangan. Tombak Duan Yingjun menusuk dalam-dalam, hampir menembus seluruh tubuhnya. Cederanya sangat serius. Untungnya, tubuhnya cukup kuat, sehingga dia bisa membunuh Duan Yingjun dengan tubuhnya yang terluka parah. Jika itu orang lain, bahkan jika dia memiliki tubuh abadi, dia mungkin tidak dapat menahannya. Wanner tidak ada, jadi dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menyembuhkan lukanya. Selain mengandalkan kemampuan penyembuhan dirinya sendiri, Lu Chen meminum beberapa ramuan penyembuhan Jiuxian lagi dan kemudian beristirahat di tempat. Tanpa pemulihan dari luka-lukanya, dia bahkan tidak akan bisa berjalan tanpa tenaga. Tidak baik kembali ke kastil 10.000 abadi dalam keadaan seperti itu. Benar,
dia tidak akan memanfaatkan situasi ini untuk pergi ke kota aliansi abadi. Dia bahkan bukan Raja Abadi, jadi pergi ke kota aliansi abadi tidak masuk akal. Bahkan jika Anda pergi ke kota aliansi abadi terlebih dahulu, Anda masih harus menjadi dewa abadi dan masuk ke dalam jajaran makhluk abadi tingkat tinggi sebelum pergi. Namun, dalam pertempuran sebelumnya, dia lupa melakukan satu hal yang sangat penting, yang menyebabkan rencananya untuk mendapatkan dewa abadi di kastil 10.000 abadi, yang mungkin telah terganggu. Yang paling penting adalah, tidak ada keheningan. Penjaga perbatasan, orangnya, dibunuh, tetapi ruhnya tidak musnah, artinya mulut tidak dibungkam. Lu Chen baru saja membunuh penjaga perbatasan dan segera harus melarikan diri dari serangan diam-diam Duan Yingjun, jika tidak, nyawanya akan terancam, jadi dia tidak peduli dengan roh penjaga perbatasan. Ini juga sangat tidak berdaya. Saat ini, jiwa penjaga perbatasan telah melarikan diri dan terbang tinggi ke langit. Dia tidak bisa dibunuh lagi. Bagaimana jika Ling Yan ada di sini? Seorang pembudidaya panahan yang kuat hanya perlu menembakkan satu anak panah abadi, dan dia masih mampu membunuh jiwa di langit. Sangat disayangkan jika tidak ada jiwa penjaga perbatasan terlewatkan, yang ditakdirkan untuk menarik kemarahan kota aliansi abadi. Tidak mungkin dia tinggal di kastil 10.000 abadi. Nak, namamu Lu Chen, kan? Jauh di langit, jiwa penjaga perbatasan tidak melarikan diri, tetapi masih tergantung di udara, menatap dengan marah ke arah Lu Chen di bawah. Ledakan amarah sepertinya membakar Lu Chen sampai mati. Ketika Yuanshan penjaga perbatasan mendengar Duan Yingjun memanggil nama Lu Chen, dia secara alami menuliskan nama pemuda yang memenggal kepalanya sehingga dia dapat kembali dan melapor. Kota Xianmeng pasti akan membalaskan dendamnya. Aku bilang tidak, apakah kamu percaya? Ketika Lu Chen mendengar suara yang datang dari atas langit, dia tahu itu mengerikan, tetapi dia masih melihat ke atas dan menanggapi roh penjaga perbatasan dengan senyuman. Aku percaya padamu, kamu sangat jahat. Kamu bahkan berani membunuh penjaga kota Xianmeng. Kamu benar-benar telah memakan 10.000 isi perut macan tutul. Ketika Yuan Shen dari penjaga perbatasan melihat sikap Lu Chen yang tersenyum, dia hampir meledak amarahnya. Itu namanya pembelaan diri. Kalau aku terpaksa membunuhmu, aku tidak mau. Lu Chen tersenyum dan berkata, alangkah baiknya jika kamu tidak mengambil tindakan sekarang. Kamu dapat berbagi keabadian denganku. Sayang sekali, kamu masih ingin hidup selamanya. Penjaga perbatasan mendengus dingin dan berkata, kamu akan mati. Kota aliansi abadi tidak akan membiarkanmu pergi. Ribuan orang suci abadi akan membalaskan dendamku. Kamu kembali ke kastil 10.000 abadi dan menunggu untuk mati. Belum tentu demikian. Lu Chen terkekeh dan berkata, kamu hanyalah penjaga perbatasan kecil dengan status rendah. Kamu pasti keberadaan yang tidak mencolok di kota Xianmeng. Dan saya adalah anggota dari Sekte Dan tokoh penting di Sekte Dan, bukan? Pikir kota Xianmeng akan, apakah Anda akan menyinggung Sekte Alkimia kami karena penjaga rendahan? Petik 2. Saat ini, Dan Zong adalah perisai terbaik. Lu Chen tentu saja ingin mengangkat perisai ini untuk menunjukkan identitasnya. Tentu berhasil atau tidak itu soal lain, setidaknya punya kekuatan untuk mengintimidasi. Siapa tahu Dan Zong memiliki kekuatan besar di negeri dongeng. Kamu sangat kuat, tapi kamu bahkan bukan makhluk abadi tingkat tinggi. Bagaimana kamu bisa menjadi tokoh penting di Sekte Alkimia? Yuan Shen dari penjaga perbatasan tidak mempercayainya, dan berkata, bahkan penjaga biasa dengan peringkat paling rendah di Sekte Alkimia berada pada level immortal. Belum lagi penjaga senior dengan status lebih tinggi, mereka juga berada di level immortal, tingkat orang suci abadi. Jangan berpikir bahwa saya adalah pengawal tingkat ketiga. Anak berusia 1 tahun, saya cukup akrab dengan urusan Danzong. Jika Anda ingin berpura-pura menjadi penjaga Danzong, tidak mungkin. Petik 2. Siapa bilang aku pengawal Danzong? Lu Chen terlalu malas untuk berbicara omong kosong, dan ingin meyakinkan pihak lain bahwa tindakan adalah yang paling praktis, jadi dia segera mengenakan jubah ramuan. Segera setelah jubah alkimia dikenakan, 9 pola alkimia langsung menyala, dan identitas alkimia. Tingkat 9 dijamin palsu. Zhou Chao, kamu bukanlah penjaga dari Sekte Alkimia, tapi Dewa Alkimia Agung tingkat 9. Yuan Shen penjaga perbatasan terkejut. Sangat jarang seseorang dengan kekuatan tempur sekuat itu bisa berlatih alkimia dan seni bela diri. Untuk sesaat, dia merasa menyesal. Jika dia tahu bahwa Lu Chen adalah alkimia abadi tingkat 9,
bagaimana dia bisa melakukan sesuatu pada Lu Chen. Jika Lu Chen ingin membunuh seseorang, maka Lu Chen dapat melakukannya, dan selanjutnya tidak akan ada yang salah dengannya. Tetapi jika dia harus membela orang suci abadi yang baru dipromosikan, bukankah dia meminta kematian? Ya, saya adalah seorang kultivator alkimia dengan alkimia dan seni bela diri. Merupakan hal yang unik di dunia bagi seorang kultivator alkimia khusus seperti saya untuk dapat memasuki jalan abadi Tongtian. Saya selalu sangat dihargai oleh sekte alkimia, jadi tentu saja aku memiliki posisi penting di sekte alkimia. Lu Chen datang dengan mulut terbuka dan meniup dengan mata tertutup. Pokoknya, ledakan saja sapinya. Selama kota Xianmeng berpikir bahwa dia memiliki status tinggi di sekte dan tidak mungkin untuk tidak mewaspadainya. Bahkan jika mereka ingin menyelesaikan masalah dengannya, mereka harus mempertimbangkan dengan hati-hati perasaan sekte dan tidak ada jalan lain. Jika Hou tidak menarik bendera sekte dan saat ini, dia harus menanggung semua konsekuensinya sendiri. Dia tidak ingin menghadapi sekelompok besar orang suci abadi yang marah sendirian. Di jalan abadi Tongtian, sekte dan tidak dapat menutupi langit dengan satu tangan. Bahkan jika Anda berasal dari sekte dan, Anda masih harus membayar harga untuk membunuh penjaga kota aliansi abadi. Ekspresi penjaga perbatasan itu rumit, dan nadanya jelas tidak terlalu kuat, tapi amarahnya masih ada. Mustahil untuk tidak membalas dendam setelah tubuhnya sendiri terbunuh. Dia mendapat dukungan dari kota aliansi abadi di belakangnya. Maka itu tergantung pada seberapa bertekadnya kota Xianmeng dan apakah kota itu berani menantang Danzong. Lu Chen menjawab seperti ini. Kita lihat saja nanti. Jiwa yang menjaga perbatasan mendengus, lalu berhenti berbicara omong kosong dengan Lu Chen dan terbang dengan marah. Ada begitu banyak hal yang terjadi, aku bahkan tidak bisa memikirkan momen damai apapun. Lu Chen menghela nafas, berbalik dan berjalan kembali, tidak bisa diam di tempatnya. Jika jiwa itu lolos, penjaga perbatasan lainnya akan diberitahu sepanjang jalan, dan tempat ini akan menjadi sangat berbahaya. Kastil 10.000 Abadi, Gerbang Utara. Orang-orang kuat dari semua ras berkumpul, tetapi tidak ada yang berani keluar. Sebaliknya, mereka menunggu di dalam benteng dan melihat keluar benteng. Akhirnya sosok Lu Chen muncul, berlumuran darah dan luka tembak. Jelas sekali bahwa setelah pertempuran sengit, dia berhasil menyusul Duan Yingjun dan membunuhnya. Setelah Lu Chen kembali dengan sukses, Fei Long dan yang lainnya secara alami sangat gembira, tetapi klan lainnya terdiam beberapa saat. Duan Yingjun adalah cucu langsung dari Patriark Duan Long, dan semua klan tidak ingin Duan Yingjun dibunuh oleh Lu Chen. Jika tidak, Kastil 10.000 Abadi tidak akan pernah memiliki kedamaian. Tapi Lu Chen kembali dalam keadaan terluka, kemungkinan besar tampan dan terpotong. Belum lagi ketakutan di hati semua klan, bahkan klan roh pun tidak bisa bahagia. Tuan kecil, saat Lu Chen melangkah ke gerbang utara, Waner segera menggunakan keterampilan medisnya untuk memberikan sejumlah besar kekuatan hidup kepada Lu Chen untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dipenggal, Fei Long melangkah maju dan bertanya. Penggal, Lu Chen mengangguk, lalu memandang para pemimpin dari berbagai klan, semuanya membiru, dan mau tidak mau. Bertanya dengan suara lucu, ada apa denganmu? Mengapa kalian semua begitu sedih? Apakah kalian kehilangan banyak hal? Uang, saat Duan Yingjun meninggal, kakeknya pasti akan membalaskan dendamnya. Wakil kepala kastil dari klan roh memandang Lu Chen dengan marah dan berkata, dikatakan bahwa leluhur Duan Long adalah orang yang jahat dan kejam. Jika dia datang jauh-jauh untuk membalas dendam, dia akan membunuh semua klan di dunia. Kastil 10.000 Abadi, mereka semua harus lari demi hidup mereka. Saya mendengar lelaki tua Duan Long melakukan ekspedisi. Pada saat dia kembali dari ekspedisi, aku tidak lagi berada di Kastil 10.000 Abadi. Kata Lu Chen, bahkan jika Anda tidak berada di Kastil 10.000 Abadi, leluhur Duan Long masih dapat menemukan Anda, kecuali Anda tidak berada di Jalan Abadi Tongtian, atau tidak berada di dalam domain abadi. Wakil kepala benteng dari klan roh berpikir sejenak dan kemudian berkata, kamu harus mengetahui sesuatu. Satu hal adalah bahwa leluhur Duan Long adalah salah satu negara adidaya terkuat. Dia tidak akan mudah jatuh ketika dia pergi berperang. Cepat atau nanti dia akan kembali. Ketika dia mengetahui bahwa cucunya mati di tanganmu, dia pasti akan membalas dendam padamu. Kamu dan Duan Long akan melakukannya. Kesenjangan antara leluhur panjang sangat besar, dia tidak bisa menjadi lawannya,
dan dia tidak punya tempat untuk melarikan diri, jadi dia pasti akan mati.